Jokowi harus diadili buat kembalikan kepercayaan dunia internasional. Mengapa Jokowi layak diadili? Nah gitu, Bang. Ya, sebetulnya begini sederhana aja jawabannya. Yang membuat persoalan bangsa menjadi seperti ini kan Jokowi Widodo. Pertama, soal tiba-tiba bangsa ini punya pemimpin paling korup di dunia. Hasil ini pandangan internasional yang OCCAP itu. Nah memang dalam ranking itu kita disebut nomor 2 karena Bashar al-Assad itu dan Syria itu dianggap nomor 1. Tapi sebetulnya realnya kalau kita hitung porsinya itu memang lebih besar Joko Widodo dibandingkan Bashar. Cuma Bashar kan ditambah dengan pelanggaran HAM-nya itu. Jadi kalau korupsinya dia paling tinggi. Nah, kemudian jadi harusnya nomor 1, Bang. Nomor 1. Oke. Karena nilai nominalnya kan sangat besar. Dan kerusakan yang ditimbulkan akibatnya juga besar. Nah itu yang pertama kan soal korupsinya. Kemudian yang kedua soal dampaknya kepada rakyat. Tiba-tiba 10 tahun setelah dia berkuasa, rakyat miskin kita menjadi total sekitar 194 juta dari 285 juta. Jadi 68% bangsa kita ini miskin. Memang dalam konteks ini juga Indonesia nomor 2 dibandingkan nomor 1 ini kan Zimbabwe. Tetapi kalau dilihat kuantitasnya, Zimbabwe itu 82% yang miskin. Dari total jumlah penduduknya sekitar 17 juta. Nah kita ini 68% dari 285 juta. Lebih banyak secara jumlah. Jadi kita ini bangsa negara dengan penduduk rakyat miskin terbesar di dunia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Merdeka! Memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Sabtu Minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan. Saya jujur aja makin bingung, juga sedih dengan kondisi negara kita ini. Jadi Indonesia itu baru saja tuh dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling tidak jujur dalam dalam soal akademik ya. Dan kita itu berada di peringkat kedua, hanya berada di bawah Kazakhstan. Ini kok kayak kita yang negara ini kayak dalam kutukan gitu ya. Semua kita selalu dengar kabar beruntun itu kabar buruk, nggak ada kabar yang baik gitu. Memang semua hal bisa dipetakan, dibikin model atau bahkan dibuatkan indeks tuh. Indeks kemiskinan, indeks demokrasi, indeks kerusakan lingkungan. Sekarang ada indeks lain yang akhirnya membuat kita antara marah,
kesal, tapi sebetulnya indeks itu menunjukkan bahwa kita memang harus memulai mengembalikan fungsi riset, fungsi kejujuran di dalam riset, fungsi kritik di dalam metodologi. Itu yang membuat kita diakui di dunia sebetulnya. Nah, sekarang dunia justru memeringkatkan kita di dalam kondisi yang betul-betul memalukan, bahwa kejujuran intelektual Indonesia itu nomor 2 unggulnya. Jadi unggul di bidang ketidakjujuran intelektual, itu maksudnya tuh, berbohong di dalam riset, memalsukan ijazah, menyogok supaya lulus skripsi, membayar supaya bisa masuk artikel internasional. Kan semua itu bisa dibaca sebagai kondisi pariah di dalam lingkungan intelektual kita tuh. Jadi mulailah kita berupaya untuk melihat kembali bahwa Indonesia, negeri ini didirikan melalui pertengkaran pikiran. Artinya ada sesuatu yang otentik pada pendiri-pendiri negeri ini, pada founding person kita, pada bapak, ibu bapak pendiri kita. Tapi kenapa kita sekarang seolah-olah tidak suka pada pikiran kritis tuh? Setiap kali ada orang yang berpikir kritis dianggap sebagai memusuhi pemerintah. Setiap kali ada orang yang berpikir radikal dianggap hendak menjual bangsa. Setiap kali ada orang yang menginginkan ada duel argumen dianggap sebagai memecah belah negeri ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan tradisi kejujuran di dalam berargumentasi. Nah, tradisi ini yang kemudian dibaca oleh, atau kekurangan ini yang dibaca oleh dunia, sehingga satu lembaga dunia merumuskan bahwa Indonesia nomor berapa tadi? Nomor 2 di bidang ketidakjujuran intelektual. Jadi sekali ini satu tamparan moral, sekaligus tamparan integritas, karena kejujuran di wilayah intelektual itu adalah kemestian, dan kejujuran di dalam dunia intelektual justru menjadi ukuran bagi kejujuran di tempat yang lain. Jadi kalau ketidakjujuran itu menguasai dunia kampus, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia birokrasi, itu poinnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo itu? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis.
Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Tidak bisa. Tidak oh. Oh. Maaf ya. Sebentar aja, Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Ya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak... Yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini untuk negara, Pak. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Fenomena apa yang terjadi dari 3 hal itu? Pertama korupsinya, kemudian rakyatnya paling miskin, kemudian ada ketidakjujuran. Secara keseluruhan kan terjadi ketidakjujuran. Sehingga sebagai bangsa ini kan harkat dan martabatnya hancur-hancuran di bangsa ini. Akibat 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Nah, orang yang melakukan kesalahan sebesar ini masa dibiarkan mereka kagum. Karena ada persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, dampak yang paling serius dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun ini kan dunia internasional tidak percaya lagi kepada bangsa Indonesia. Oh. Karena bayangkan coba, orang paling korup di muka bumi di Indonesia, di negeri ini, di negeri kita bisa touring, motor-motoran, bisa open house. Ini kan dunia itu menjijik melihat bangsa kita ini. Itu sebabnya kenapa Presiden kita Pak Prabowo jalan-jalan ke luar negeri bilang soal ekonomi kita perlu bantuan, tapi tidak punya juga muncul bantuannya. Karena kalau dia membantu, maksudnya kan membantu rakyat kita nih, maksudnya kita semua nih. Ntar jangan-jangan kalian korup lagi, kalian korupsi lagi, tidak sampai kepada rakyat nih. Nah, jadi ketidakpercayaan hukum terhadap penegakan hukum di kita ini menyebabkan kita juga akan menderita. Nah, kemudian persoalannya apa? Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu cara yang paling cepat apa? Yang mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggung jawab, bekas kepala negara, kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih gerasi, itu lain soal. Tetapi dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini. Tapi kalau kita melihat beberapa kasus yang belakangan ini kita ributkan, mulai dari soal keaslian ijazah Jokowi, kemudian adanya perolehan gelar doktor Bahlil dari UI yang kemudian ditunda gitu. Ya kita nggak perlu terlalu terkejut atau bahkan marah ya, karena dunia menilai kemudian kejujuran akademik kita sangat buruk ya, karena itu bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi para pemimpin kita juga seperti itu. Ya, netizen akhirnya mengaitkan ketidakjujuran itu dengan perilaku dari pemimpin-pemimpin kita. UI dipermalukan oleh skandal Bahlil. Sampai sekarang itu nggak ada kejelasan tuh. Yang salah di situ bukan sekedar Bahlil berupaya untuk berbohong dalam metodologi, tetapi peneliti-peneliti atau mereka yang menguji Bahlil, petinggi-petinggi di UI juga bersalah secara moral tuh, karena asal-asalan menguji orang kan. Demikian juga UGM, atau apalagi UGM yang ya status UGM sebagai universitas, salah satu universitas terbaik itu akhirnya runtuh karena dicurigai dengan kuat bahwa Presiden Jokowi dibantu oleh elit
politiknya untuk memalsukan ijazah beliau. UGM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu betul-betul sudah di screening dengan cermat sehingga bisa dijadikan sebagai tanda kelulusan mantan Presiden Jokowi. Jadi semua hal itu akhirnya terumuskan bahwa Indonesia ini, negeri ini hidup dengan pembohongan, hidup dengan kepalsuan, hidup dengan palsu memalsukan, hidup dengan berbohong. Itu akhirnya akan jadi ingatan kolektif publik bahwa negeri ini negara yang memang tidak memiliki etika di dalam ketajaman berpikir, tidak memiliki semacam kemewahan untuk mengatakan bahwa saya ingin lulus dengan diuji secara ketat. Itu yang sering saya sebut bahwa tanda seorang pernah lulus itu, ya itu cuma tanda dia pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ijazah itu tanda bahwa seseorang pernah bersekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Karena seringkali ijazah itu datang dari ketidakmampuan berpikir, tadi ada ambisi untuk memperoleh ijazah lalu beli ijazah. Jadi situasi ini memungkinkan kita untuk menilai bahwa semua upaya untuk membersihkan negeri ini akhirnya mesti dimulai dari satu hal yang fundamental, itu kejujuran. Nah, kejujuran itu yang hilang. Kalau di wilayah akademis sudah tidak jujur, bagi apa lagi di wilayah politik. Jadi semua hal memungkinkan kita untuk mendudukkan lagi semacam kursi moral di semua wilayah yang memungkinkan kita merasa sedang berinvestasi. Apa itu wilayah itu? Pertama, kampus. Kedua, lembaga-lembaga riset. Ketiga, lembaga-lembaga survei yang banyak bohongnya. Keempat, istana. Kelima, kabinet segala macam. Jadi pada akhirnya kita mesti katakan bahwa Pak Prabowo harus memulai juga satu upaya untuk memberantas korupsi. Dia sudah mulai, tapi juga upaya untuk memberantas kebohongan. Itu dasarnya itu berat sekali itu. Tapi kita tahu bahwa kita mesti mulai dari situ supaya kita tidak diolok-olok di negeri lain. Tuh, bayangkan misalnya dipamerkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu nomor 1 di bidang ketidakjujuran akademis. Kan itu bagaimana misalnya investor masuk ke Indonesia dengan anggapan itu bahwa ini tukang tipu semua, berarti itu. Nah, kalau kita mengacu kepada Korea itu banyak bekas presidennya di penjara. Itu bukan mereka, betul. Itu mereka bukan gaya-gayaan, mereka ini kan negara industri, negara yang rutenya itu ekonomi. Dan di dalam rezim ekonomi itu hukum itu harus nomor 1. Perjanjian itu hukumnya. Kalau saya misalnya jika saya perjanjian ini nggak bisa dipercaya, kan nggak mungkin terjadi itu. Kita harus saling percaya dulu. Nah, Korea itu menjaga itu karena itu setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diimpeach, diadili, dihukum. Sehingga meskipun gonta ganti presiden Korea masih buit, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa kalau kita berbisnis dengan Korea Selatan itu clear. Nah, jadi mereka itu menjaga ini semua. Jadi di banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa, kalau bisa menghukum orang yang orang kuat. Jadi kalau orang lemah dihukum, itu tidak akan menimbulkan dampak apa-apa. Jadi kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar undang-undang, itu cermin bahwa negara itu negara berdasarkan hukum-hukumnya itu berkeadilan. Itu penting. jadi untuk mengembalikan kepercayaan internasional dan juga sebetulnya nasional ya, karena pengusaha-pengusaha dalam negeri juga nggak percaya juga, nggak mengembangkan uangnya di negeri kita, lebih baik ke Vietnam, ke Malaysia. Karena nggak ada kepercayaan, itu bangsanya sendiri nggak percaya. Jadi itu sebabnya saya kepada teman-teman yang ada di tempat Pak Prabowo kan kasih tahu Pak Prabowo ini penting. Ini bukan soal hutang budi atau tidak hutang budi. Ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia agar kembali dihormati martabatnya. Presiden ke-7 Joko Widodo harus diadili atas kepemimpinannya selama 10 tahun yang merusak bangsa. Hal itu agar mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Begitu disampaikan mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi M. Masardi dalam video yang diunggah di kanal YouTube RMOL TV bertajuk, "Mengapa Jokowi Harus Diadili?" Ini dalil keras Adi Masardi. Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum.
Lalu, cara yang paling cepat apa? Ya mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggung jawab, bekas kepala negara kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih grasi itu lain soal. Tetapi, dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini, kata Adi dikutip, Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Ia lantas mengacu pada kondisi politik di Korea Selatan. Di sana, banyak bekas presidennya yang dipenjara. Nah, di dalam rezim ekonomi itu, hukum itu harus nomor satu. Perjanjian-perjanjian itu hukum. Nah, Korea itu menjaga itu, karena setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diadili, dihukum, terang Adi. Sehingga, lanjut dia, meskipun presiden Korea bergonta-ganti masuk bui, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa negeri ginseng itu tetap terdepan dalam urusan ekonomi. Jadi, banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang kuat. Jadi, kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar UU, itu cermin bahwa negara itu, negara berdasarkan hukum, hukumnya itu berkeadilan, jelasnya. Untuk itu, Adi mengaku selalu berpesan kepada orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengembalikan kepercayaan dan harkat martabat Indonesia di dunia internasional. Ini bukan soal utang budi, ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, agar kembali dihormati martabatnya, pungkas Adi.